Pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mendaftar Pilpres 2024 di KPU. Usai mendaftar di KPU, bakal Capres-Cawapres siap adu gagasan untuk Indonesia ke depan. Dua pasangan bakal Capres dan Cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah mendaftar di KPU. Anies dan Muhaimin menjadi pasangan bakal Capres-Cawapres yang pertama mendaftar ke KPU. Pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini mendaftar ke KPU di antar ribuan pendukungnya. Didampingi sejumlah petinggi parpol anggota Koalisi Perubahan, Anies dan Muhaimin menyerahkan berkas pendaftaran Pilpres 2024 ke Ketua KPU Hasyim Asyari. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Anies dan Muhaimin mengungkap gagasan perubahan yang akan diwujudkannya jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mendatang. Anies menyebut perubahan akan menghadirkan kesetaraan dan keadilan. Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Para peternak hidupnya lebih sejahtera. Para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Pasangan bakal Capres-Cawapres kedua yang mendaftar di KPU adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo ini berangkat ke KPU bersama pendukungnya dari Tugu Proklamasi Jakarta. Ganjar dan Mahfud juga didampingi Ketua Umum Parpol pengusung menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU. Ganjar dan Mahfud membawa buku dan QR Code yang berisi visi dan misi mereka. Ganjar dan Mahfud menyatakan ingin membangun Indonesia lebih cepat. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian adalah soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kemiskinan, serta ekonomi hijau. Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki. Yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi, menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres hingga kini belum juga mengumumkan nama bakal cawapresnya. Namun dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto juga mengungkap gagasannya jika memenangi Pilpres nanti. Prabowo menyebut ingin menghapus kemiskinan di Indonesia. Kita bertekad melaksanakan, ya kan? Kita akan hilangkan kemiskinan. Kita bertekad menghilangkan kemiskinan. Untuk itu kita harus swasembada pangan. Kita swasembada energi. Kita swasembada air. Harus. Ya, dan saya sudah menyampaikan bahwa kita akan menghilangkan kurang gizi, stunting. Caranya akan kita beri makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Pendaftaran Pilpres 2024 masih dibuka hingga tanggal 25 Oktober mendatang. Bakal Capres dan Cawapres yang telah resmi mendaftar akan melanjutkan ke tahap Pilpres berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.
Tahapan Pilpres 2024 sudah dimulai. Bakal Capres dan Cawapres tentu telah siap adu gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Apa konsep atau gagasan yang diusung bakal Capres Cawapres? Kita bahas bersama anggota tim pemenangan Anies Mohaimin Syaiful Huda, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun, dan juru bicara tim pemenangan Prabowo, Andre Rosiade. Selamat petang semuanya, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat sore. Baik, Pak Syaiful Huda. Nama Mas Tama. Selamat sore Bapak. Pak Syaiful, tadi di pidato Anies menyebutkan bahwa ingin perubahan dirasakan oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Perubahan apa sih yang nanti akan dibawa oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Ya tentu semua pemimpin harus membawa semangat perubahan. Semua pemimpin harus menyalakan lilin di tengah gelap gulita. Dan lilin yang terbaik yang harus dinyalakan adalah spirit perubahan, dan itu berbentuk visi misi dan program. Apa yang disampaikan oleh pasangan Amin dalam beberapa kesempatan, misalnya menyangkut soal kesejahteraan keluarga, itu menjadi sangat penting hari ini, Mbak, karena hari ini kita rasakan kesejahteraan keluarga belum memenuhi standar yang kita cita-citakan bersama. Kita ingin keluarga ke depan, ya Mbak. Untuk membawa perubahan itu konkretnya bagaimana, Mas Saiful? Ya tentu dimasukkan dalam visi misi dan kami sudah serahkan tadi ke KPU. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini, kekurangannya apa, di situ akan kita perbaiki. Apa yang sudah diletakkan pemerintah hari ini yang sifatnya belum maksimal, semua akan kita dorong untuk kita maksimalkan. Misalnya program PKH, program Keluarga Harapan, itu yang hari ini cukup terus berjalan sejak periodenya Pak SBY sampai Pak Jokowi, kita pertahankan dengan PKH Plus. Misalnya keluarga penerima program PKH yang sampai hari ini dirasakan misalnya kebutuhannya masih belum mencukupi, ya kita naikkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dengan langkah-langkah konkret sudah tercantum tadi dalam visi dan misi? Sudah, dan sejak besok, karena visi misi kami sudah kami serahkan pada KPU, kami akan menyicil, mengangsur satu persatu semua program-program yang sedang dan sudah kami persiapkan. Termasuk di dalamnya menyangkut soal bagaimana sekolah terjangkau, petani mendapatkan kemudahan harga yang lebih rendah, soal pupuk dan seterusnya. Baik, oke, baik Mas Tama. Tadi dalam pidatonya di Tugu Proklamasi, Ganjar punya visi untuk bergerak cepat, ingin membangun Indonesia lebih cepat. Maksudnya apakah pembangunan saat ini di pemerintahan Jokowi masih lambat? Ya, saya rasa sudah jalan, sudah ada fondasi yang kemudian dikerjakan pada masa pemerintahan ini, dan kemudian apa yang ditawarkan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud yaitu bergerak lebih cepat lagi. Jadi memang hal-hal yang kemudian sudah ada itu bisa menjadi fondasi ke depan sebagai bangunan agar kita bisa bergerak lebih cepat lagi. Itu yang kemudian kita harapkan sebetulnya. Dengan memaksimalkan banyak hal, banyak aspek. Gimana Mbak? Hal-hal apa saja yang akan dipercepat oleh Ganjar dan Mahfud MD? Ada beberapa hal ya. Yang paling pertama tentu adalah terkait dengan mempercepat pembangunan manusia Indonesia yang unggul, yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Ini yang kemudian kita akan bicara soal kesehatan, jiwa, mental, dan raga begitu. Kemudian juga soal pendidikan berkualitas yang merata, terus kemudian negara hadir dan melindungi begitu masyarakatnya, kemudian juga budaya maju yang sportif, kemudian perempuan maju, anak sejahtera, dan lain sebagainya. Itu kita sudah tuangkan sekitar 125 halaman begitu, dan kemudian mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari, kemudian juga ada mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, kemudian juga ada mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, kemudian juga
ada mempercepat pembangunan sistem digital nasional, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 8 poin yang kemudian kita jabarkan untuk mencapai visi yang kita harapkan. Mempercepat itu artinya melanjutkan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi atau ada perubahan yang dibawa oleh Ganjar dan Mahfud MD dalam bahasa percepatan itu? Ya, tentu saja ada yang baik yang sudah berjalan, itu dilanjutkan, ada hal-hal yang belum tentu saja akan ditambahkan begitu. Ya, kalau kita bicara soal soal kesehatan dan sebagainya kan juga sudah berjalan sebetulnya. Jaminan-jaminan buat masyarakat sudah berjalan. Tapi kemudian kan misalnya soal soal kesehatan misalnya kita tambahkan tadi misalnya satu desa, satu puskesmas atau tempat layanan kesehatan, atau minimal ada satu dokter, satu nakes di setiap desa, paling tidak begitu. Itu kan sesuatu yang belum merata di semuanya, walaupun secara konsep, secara pekerjaan itu sudah dilakukan. Nah, tambahannya apa? Tadi kita berharap kita punya target misalnya satu desa, satu puskesmas, ada satu dokter, kira-kira begitu. Nah, yang lain-lain misalnya soal layanan kesehatan juga sebetulnya sudah berjalan, tapi program misalnya penguatan tadi soal kesehatan mental dan lain sebagainya kan juga belum terprogramkan dengan baik. Jadi saya rasa apa-apa yang sudah menjadi landasan, sudah ada, ini akan terus kita kembangkan. Dan upayanya dan gagasan adalah mempercepat begitu. Oke, beberapa kali Ganjar Pranowo menyebutkan ketika yang pertama ditanya soal bacawa presnya, kemudian ketika deklarasi atau diumumkan bacawa presnya adalah Mahfud MD dan tadi di Tugu Proklamasi selalu membahas soal pemberantasan korupsi. Itu menjadi konsen dari Ganjar Pranowo. Apa ini yang menjadi hal yang diperbaiki dari pemerintahan Jokowi saat ini? Atau apa yang makna dari pernyataan Ganjar itu? Ya, terkait dengan hal ini, itu kan secara esensi ya, asumsi-asumsi hukum, tajam ke bawah tumpul ke atas, atau istilah-istilah misalnya no viral, no justice, dan lain-lain, tentu saja itu sesuatu hal yang perlu untuk diperbaiki di kemudian hari. Walaupun memang kalau kita bicara soal landasannya, soal pondasinya itu kan sudah dilakukan. Perbaikan-perbaikan lembaga negara, terus kemudian juga penegakan hukum dan lain sebagainya sudah ada. Tetapi kan tentu saja pandangan masyarakat, masukan-masukan masyarakat kan tidak bisa dienolkan, tidak bisa dinegasikan. Nah, inilah kemudian yang akan kita perbaiki di kemudian hari begitu. Soal tahapan-tahapan tentu saja kita bisa bicara panjang lebar, apa saja, pada bagian mana saja, itu akan menjadi hal yang kita lakukan dalam kaitannya mempercepat upaya-upaya perbaikan terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Oke, percepatan itu menjadi kunci dari apa yang akan menjadi visi dan misi dari Ganjar Mahfud. Nah, kalau dari tim Prabowo nih, Bung Andre, berkali-kali Prabowo Subianto juga selalu menyebutkan swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Itu tadi dari informasi yang kita dengarkan sebelum kita berdialog. Tapi juga soal swasembada pangan menjadi kuncian Prabowo sepertinya ya. Punya konsep seperti apa Pak Prabowo ini, Bung Andre? Baik Cindy, jadi memang Pak Prabowo adalah calon presiden yang secara jelas dan tegas bahwa beliau akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan pemerintahan keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo itu memiliki visi besar terhadap Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam pidatonya, beliau sering menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dengan cara yang optimal. Oleh karena itu, Cindy, ada 17 program prioritas dan 8 program cepat yang telah dirumuskan yang mencakup peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi, dan penguatan infrastruktur dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi nasional sehingga generasi muda dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya, masyarakat tentu harus tahu 17 program tersebut apa aja. Pertama, mencapai swasembada pangan. Yang kedua, memberantas kemiskinan. Yang ketiga, memberantas korupsi. Yang keempat, meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Yang kelima, memperkuat pertahanan negara. Yang keenam, mencapai swasembada air. Ini penting air ini karena jangan sampai kita kekeringan. Lalu selanjutnya swasembada energi. Lalu menyempurnakan penerimaan keuangan negara. Selanjutnya menjamin ketersediaan pupuk,
benih dan pestisida langsung ke petani. Oke. Lalu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Baik, Lalu Bung Andre. menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa, rakyat yang membutuhkan. Baik. Lalu memberantas narkoba, lalu melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN. Ya, Ada Prabowo, 17 ya. jelas ya. Baik, Nah, Bung Andre, soal swasembada pangan, apakah food estate akan dilanjutkan program di pemerintahan Jokowi ini? saya rasa, nah ini masuk dalam 8 program cepat yang sudah dicanangkan Pak Prabowo. Apa saja 8 program cepat itu? Satu ya, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Yang kedua, mencetak dan memproduksi lumbung pangan. Yang ketiga, melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan. Yang keempat, memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah serta bantuan gizi untuk ibu-ibu. Oke, khusus untuk food estate karena ini kan selalu menjadi perdebatan antara. Jadi saya bacakan dulu. Di kelima, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, serta menyediakan rumah murah. Keenam, mendirikan badan penerimaan negara dan tingkat rasio penerimaan dari PDB ke 20%. Ketujuh, menyelenggarakan cek kesehatan gratis, berantas penyakit TBC dalam 5 tahun. Ke-8, menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, TNI Polri, kepala desa, dan perangkat. Nah, kembali ke lumbung food estate ya, tentu Pak Prabowo berkomitmen untuk mencetak dan memproduksi lumbung pangan. Supaya apa? Indonesia ini bisa bersuasembada pangan. Kenapa? Karena di zaman ketidakpastian, ya, ancaman perang dan ancaman pandemi yang sudah terjadi, kita bisa lihat bagaimana setiap negara yang punya cadangan pangan sekarang menahan diri untuk impor. Nah, untuk itu kita harus mampu berdikari sendiri. Nah, salah satunya kita harus waspada pangan. Nah, salah satu caranya ya mencetak. Nah, food estate yang sudah berjalan saat ini, apakah akan ada perubahan, perbaikan? Ya, tentu ya, menciptakan food estate itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya, banyak hal yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Salah satu juga akan ada terobosan bagaimana 24 juta hektar rawa yang ada itu bisa kita manfaatkan sebagai lumbung pangan supaya jangan sampai lagi protes orang kita merusak hutan dan merusak lingkungan. Jadi banyak hal yang harus kita pastikan itu bisa dilakukan. Salah satu yaitu kalau bicara lumbung pangan itu bagian komitmen Pak Prabowo memastikan ya apapun kondisi Republik Indonesia, meskipun ada krisis ekonomi dan krisis yang melanda dunia karena ketidakpastian. Baik, kami sudah dapat poinnya, Bung Andre. Harus siapkan kemampuan dan cadangan. Saya full soal bahan pokok food estate ketahanan pangan, tapi juga ada bahan pokok terjangkau yang dijanjikan oleh Anies Baswedan. Bagaimana realisasinya untuk bahan pokok yang terjangkau? Tentu begini, kalau soal pangan itu berkali-kali kita diskusikan subjeknya sebenarnya petani. Nah, berulang kali pula kebijakan kita relatif tidak pernah melibatkan petani secara langsung. Jadi petani yang sebagai subjek malah tidak dilibatkan secara penuh. Misalnya soal food estate itu menjadi persoalan ketika tidak melibatkan petani secara langsung. Padahal mereka adalah subjek bagi swasembada pangan misalnya. Ketika kita tanya kepada publik menyangkut soal kesejahteraan petani, ya jujur harus diakui para petani kita masih jauh dari level kesejahteraan. Sekedar menabung untuk masa depan mungkin anak pertamanya pun tidak bisa. Nah, pada konteks itulah kita akan dorong perubahan di mana swasembada pangan itu basisnya adalah kepada petani. Karena subjeknya adalah petani. Petani butuh apa? Butuh diproteksi apa? Dan butuh diberikan bantuan apa? Yang menentukan semuanya petani. Jangan lalu sepenuhnya menjadi seolah-olah pemerintah tahu persis, padahal sesungguhnya tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh petani. Konsepnya dimulai dari petani. Nah, Mas Tama, soal food estate ini kan kerap juga menjadi perdebatan. Waktu itu Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sering mengkritik soal food estate. Diterjemahkan seperti apa kritikan itu oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dan juga food estate?
Ya, saya rasa terkait dengan yang sifatnya programatik, memang kita masih harus membicarakan lagi lebih jauh ya. Apakah kemudian eh, lanjut atau ada modifikasi atau seperti apa? Ini tentu saja masih perlu banyak pembicaraan di internal kami. Tapi secara prinsip terkait dengan kedaulatan pangan, saya rasa soal bagaimana kemudian pangan terjamin, terjaga, terjangkau dan terdiversifikasi dan lain itu kita juga sudah siapkan. Poinnya adalah yang paling pertama terkait dengan hal tersebut ya dan berhubungan dengan kedaulatan pangan adalah soal peralatan yang modern dan dukungan sarana prasarana terkait dengan sektor pertanian. Ini menurut saya menjadi penting karena mau tidak mau petani juga harus mulai adaptif, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang berikutnya soal industri pangan yang berkelanjutan. Ini juga kita harapkan mengutamakan sumber pangan lokal begitu untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah. Nah ini juga kita jadikan salah satu hal yang menjadi misi untuk menunjang visi. Kemudian yang terakhir adalah soal petani, peternak, dan nelayan sejahtera. Ini soal bagaimana kemudian meningkatkan nilai tukar petani dan lain sebagainya, termasuk soal regulasi-regulasi mana yang memang dianggap itu berlawanan. Karena hari ini yang kita lihat kan dampaknya, bahwa petani kurang sejahtera dan lain sebagainya, tapi kita tidak melihat apa permasalahan utamanya. Ini yang kemudian akan diselesaikan di dalam visi misinya Ganjar dan Prof. Mahfud. Oke, gagasan-gagasan inilah nanti akan diadu dalam kompetisi atau kontestasi Pilpres 2024 untuk bisa mendapatkan suara dari masyarakat. Terima kasih.